Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat, kita kembali lagi bersama Ide Filosofi dan insyaallah pada kesempatan kali ini akan membahas materi bab 7 kelas 11 PAI yang berjudul Hidup Damai dengan Toleransi, Rukun dan Menghindari Kekerasan. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya adik-adik kelas 11 SMA atau SMK dan MA. Tidak lupa mengingatkan untuk berdoa sebelum belajar dan juga meluruskan niat kita dalam belajar, tidak ada keterpaksaan dan lain sebagainya, agar kita bisa memahami ilmu dengan mudah, kemudian kita bisa mengingatnya, dan lebih dari itu kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manfaatnya atau keberkahan dari ilmu yang telah kita dapat bisa dirasakan pula oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita selalu menyampaikan tujuan pembelajaran agar pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita dapatkan setelah pembelajaran selesai. Dalam pembelajaran kali ini terdapat dalil yang membahas terkait judul yang akan kita bahas bersama-sama, yakni Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Al-Maidah ayat 32. Juga hadis terkait. Adapun tujuan pembelajarannya yakni membaca dengan tartil, mengidentifikasi tajwid, menghafal, memahami makna, dan menganalisis serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk menghafal surat dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya tidak mungkin dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini akan dilaksanakan bisa jadi sebagai tugas ataupun sebagai aplikasi dari materi yang telah kita bahas bersama-sama. Baik, tak kalah penting sebelum kita memulai inti pembelajaran, kita pun harus mengapresiasi materi yang telah dipelajari yang kemarin untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang telah dipelajari pada bab 6, yakni mengambil pelajaran dari kejayaan Islam. Nah, ini penting buat rekan-rekan guru ya untuk mengapresiasi materi sebelumnya agar mereview dan dikaitkan dengan materi yang sekarang akan kita bahas. Oke, bersama-sama mari kita baca Quran Surat Yunus ayat 40-41. Boleh teman-teman lihat di layar langsung atau boleh buka mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, surat Yunus ayat 40-41 ini adalah membahas tentang toleransi dan rukun, ya, hidup rukun. Jadi nanti kedepannya akan dibahas dari pandangan para ulama, tafsir, hadis yang terkait.
Ya, simak baik-baik. Nah, sebelum kita membahas arti dan maksud dari kandungan ayat yang telah kita baca bersama, kita bersama-sama mengidentifikasi hukum bacaan tajwid dulu. Ya, yang pertama ada lafadz wa minhum. Nah, ini hukum bacaannya adalah idhar kholqi. Idhar itu apa? Idhar adalah jelas. Kholqi itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, huruf yang dari tenggorokan itu sekedar mengingatkan ada 6 ya, dan tenggorokannya dibagi menjadi 3, yakni bagian tenggorokan paling bawah, tengah, dan atas. Adapun bagian bawah, yakni hurufnya ada H besar dan juga hamzah A. Kemudian yang di tengah ada H kecil dan juga ada Ain ya. Dan yang paling atas ada Kho dan juga ada Gho ya. Itu pelafalannya di atas tenggorokan. Selanjutnya ada lafadz wa minhum may yu'min. Itu hukumnya adalah idgham mimi. Idgham itu apa? Idgham itu memasukkan mimi itu mim yang berharokat sukun ya. Maka bacanya agak ditahan dulu. Wa minhum may yu'min. Itu boleh 2 harokat atau 3, yang penting konsisten. Dan yang terakhir ada lafadz kadzabuk. Ya, hukum bacaannya adalah mad tobi'i. Ya, mad itu apa? Mad itu panjang, tobi'i itu asli. Ya, jadi dibaca panjang. Harokatnya itu 2 ya. Kadzabuk. Kalau misalkan diakhirkan itu nanti berubah lagi hukumnya, yakni menjadi hukum mad arid li sukun. Itu bisa 5, bisa 6, yang penting konsisten. Berarti kalau di tengah tadi cara baca adalah kadzabuka, kadzabuka gitu. Seperti itu ya, hanya sekedar mengingatkan. Dan mangga teman-teman yang lain bisa mencari contoh-contoh baik di bacaan surat Yunus ayat 40 sampai 41 itu sendiri atau di surat lain-lainnya untuk pelatihan. Sekarang kita masuk ke makna dari surat Yunus ayat 40 sampai 41. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Qur'an, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi teman-teman sekalian, maksud dari ayat ini adalah Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad untuk mengingatkan kepada mereka untuk beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi itu semua hanya untuk sekedar mengingatkan gitu, bukan memaksakan mereka untuk ayo beriman ke Al-Quran, ayo percaya kepadaku. Enggak, tapi hanya sekedar mengingatkan, karena disitulah Allah menegaskan bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanku. Jadi setelah itu kalian percaya atau tidak, yaitu pekerjaan kita masing-masing. Nah, setiap pekerjaan kita masing-masing itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing, dan orang yang mengingatkan itu tidak mendapatkan tanggung jawab apa yang telah disampaikan kepada orang lain gitu kan. Jadi sudah, setelah itu jadi tanggung masing-masing. Oleh karena itu adalah sesuai dengan tugas Nabi Muhammad sebagai pengingat terhadap umatnya, baik mengingatkan dalam hal kebaikan ataupun dalam peringatan terhadap hal-hal yang memanggil atau mengantarkan terhadap murkanya Allah gitu. Mengingatkan, memberi kabar gembira, dan juga memberi peringatan terhadap orang-orang yang tidak mau bertakwa, tidak mau beriman kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini pula sangat kuat jika dikaitkan dengan toleransi. Jadi nanti kita mengetahui bersama apa itu toleransi, bagaimana batasan-batasannya. Nah, ini adalah dalilnya. Oke, bersama-sama kita mengetahui makna toleransi. Apa sih toleransi?
Ia adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Sedangkan makna rukun adalah baik damai. Nah, ini ya sangat terkait ya dengan surat yang tadi bersama-sama kita telah baca. Terkait toleransi, banyak di antara kita yang masih menyalahgunakan makna toleransi, sehingga rambu-rambu yang harusnya dijaga, yang harusnya kita hindari, mereka tabrak gitu ya. Misal terkait agama, kita punya teman yang nonis gitu. Nah, makna dari toleransi di sini bukan berarti karena kita sudah dekat, sudah bersahabat dengan dia gitu, dia mengajak kita untuk ayo ikut saya untuk sembayang gitu. Kemudian karena kita yang ngerasa nggak enak, kita ikut aja. Nah, ini udah kebablasan. Makna toleransi di sini bukan seperti itu. Tapi jika misalkan konteksnya kita punya teman yang nonis, tiba-tiba kita main dan mereka mau sembahyang atau mau beribadah, maka kita harus menghormatinya, baik gitu. Kalau misalkan oke, saya tunggu saja di rumah, silakan kamu sembahyang dulu, beribadah dulu. Atau misalkan ayo anterin ya, kalau memang kamu atau kita ada waktu boleh kita antarkan, tapi cukup di depannya saja gitu, di depan, misal di depan gerejanya atau di depan tempat ibadah mereka masing-masing. Jangan sampai kita ikut masuk, ikut menyaksikan. Nah, itu sudah kebablasan. Jadi di sini kita harus benar-benar punya rambu-rambu makna yang toleransi yang benar-benar dianjurkan oleh syariat yang dicontohkan Nabi, mana yang kadang pakai nafsu kita gitu, yang kita memaknai toleransi itu sebagai nafsu kita, sehingga banyak di antara rambu-rambu syariat Islam yang kita langgar dengan mengatasnamakan toleransi. Nah, ini yang banyak yang terjadi pada saat ini gitu. Semoga kita bukan golongan dari itu semua gitu, agar kita tidak menjadi orang-orang yang munafik gitu ya. Jadi benar-benar dijaga sama Allah. Memahami makna Quran surat Yunus ayat 40-41. Saya mengutip tafsir Jalalain, dan tafsir Jalalain ini dikarang oleh Jalaluddin Al-Mahali, kemudian dilanjutkan oleh muridnya yakni Jalaluddin Suyuti. Oke. Di Mekah ada orang beriman dan tidak. Ayat tersebut ditunjukkan kepada mereka yang tidak beriman. Ya, jadi tadi ayat ini nih asbabul nuzulnya adalah mengingatkan kepada orang-orang yang tidak beriman di Mekah. Ya, jadi mereka sok dikasih tahu mau percaya mau kagak gitu kan. Yang penting nih saya sudah mengingatkan. Kata Allah mengingatkan kepada Nabi, ya sudah ya Rasul, kalau memang kau sudah ingatkan ya sudah, tanggung mereka tanggung jawabnya masing-masing. Kau sudah mengingatkan dan mereka sudah mendengar gitu, sudah mendengar apa yang telah kau ingatkan. Jadi ya sudah gitu. Nah, itu penekanan kepada orang-orang yang di Mekah. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan kaum musyrik percaya dengan Al-Quran dan Nabi, hanya menolak kebenaran karena keras kepala hanya untuk mempertahankan kedudukan mereka. Nah, sebenarnya mereka tuh percaya adanya Al-Quran, adanya Nabi, ya. Tapi mereka menolaknya gitu karena mereka takut kedudukannya gitu, kedudukannya jadi hilang gitu kan. Karena mereka menguasai daerah Mekah dengan nafsunya mereka gitu. Kalau misalkan mereka percaya terhadap Al-Quran dan Nabi, kemudian mengimplementasikan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan yang Nabi sampaikan, maka mereka akan takut kekuasaan mereka itu runtuh. Karena kan Al-Quran, penyampaian Nabi itu kan basis-basis yang adil, yang maslahat untuk umat gitu kan. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik di Mekah pada saat itu, mereka menginginkan dirinya terus berkuasa untuk memuaskan nafsu-nafsunya. Seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa tapi kan Pak katanya mereka beriman terhadap Al-Quran dan terhadap Nabi, berarti bagus dong gitu kan. Jadi perlu diketahui bersama lagi bahwa iman itu tidak cukup ya bil qalbi, tapi juga harus bil lisan dan bil arkan. Jadi hatinya mengimani, ucapannya juga mengimani, meyakini, juga perbuatannya. Nah, orang-orang musyrik yang di Mekah tadi, dia hanya sekedar mengimani di hati gitu.
tapi mereka ucapannya tidak dan di perbuatannya apalagi gitu, maka batal lah keimanan mereka. Seperti itu. Selanjutnya, tafsir ayat 41 masih tafsir jalan lain yang saya kutip. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah kepada mereka, bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Artinya masing-masing pihak menanggung akibat perbuatan sendiri ya. Jadi ya sudah gitu. Misalkan teman-teman nih ada konteks kejadian di sekolah atau di rumah, di masyarakat, melihat kebatilan, melihat ada sesuatu kejanggalan, kemudian teman-teman ingin menyampaikan sebuah kebaikan gitu kan, sampaikan saja dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang lembut gitu, dengan cara kemampuan teman-teman, sampaikan dengan baik. Ketika mereka sudah disampaikan, kemudian mereka tetap mengerjakan itu, ya sudah, jangan kesal gitu, jangan saya udah ngingetin gini-gini, kemudian apalagi misalkan gini, oke lah gitu, terserah kamu gitu, mengancam tanggung akibat, jangan juga gitu, biarkan saja sudah. Kita sudah mengingatkan, gugurlah kewajiban kita, karena disampaikan juga mereka akan menanggung sendiri risikonya gitu kan, bukan kita yang sudah mengingatkan menanggung mereka, bukan, tapi mereka sendiri. Kemudian dari tafsir Ibnu Katsir itu menyampaikan bahwa walaupun orang musyrik mendustakan, Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kerasulannya. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan sebuah kebaikan kepada orang yang baik, itu hal yang sangat mudah dan mudah sekali untuk diterima oleh mereka. Tapi yang berat itu adalah menyampaikan suatu kebaikan kepada orang yang belum baik. Nah, ini yang berat gitu. Dengan demikian, maka kita tidak ada alasan untuk kita tidak mau menyampaikan kebaikan terhadap orang yang belum baik ya. Misal teman kita belum mau sholat, teman kita misalkan masih melawan kepada orang tuanya, ingatkan saja, ayo kita sholat, berikan kebaikan-kebaikan yang lain, tunjukkan sikap kita yang baik. Kita juga ingatkan kepada teman kita yang masih melawan kepada orang tuanya, kita ingatkan bahwa itu gak baik, gak boleh gitu dan sebagainya. Kalau kita sudah ingatkan seperti itu, kemudian mereka masih tetap, ya sudah, gugurlah tanggung jawab kita, karena risikonya akan mereka tanggung masing-masing. Ada potongan ayat juga yang berkaitan, yakni surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi waktu itu kan Nabi disuruh untuk beribadah, ngikut mereka sekian tahun. Setelah Nabi ikut, mereka akan ikut Nabi gitu kan. Tapi Nabi dengan tegas mengatakan tidak gitu kan. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi bukan berarti Nabi menyampaikan ini kemudian Nabi memutuskan silaturahmi bermusuhan, tidak. Tapi ini tindakan tegas bahwa kita pun ada rambu-rambu dalam bertoleransi ya, terutama dalam hal akidah, keyakinan kita ya. Itu yang harus perlu kita ketahui. Adapun hadis terkait yakni diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan Bukhari. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbud dini ilallah al-hanifiyah as-samhah ya, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang paling dicintai Allah adalah yang lurus dan toleran. Nah, teman-teman sekalian, ini juga sangat berhubungan dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nah, maksudnya agama yang benar, yang paling benar adalah agama Islam. Nah, karena kebenaran itu tunggal, kalau misalkan banyak kebenaran yang lain, maka bukan lagi disebut kebenaran seperti itu. Adanya benar itu karena adanya salah gitu kan. Adanya salah karena ada kebenaran. Oleh karena itu, agama yang paling benar adalah Islam ya, yang lurus. Dan Islam pun mengajarkan toleran. Sebagaimana Nabi dulu pada saat di zaman di Mekah, di Madinah, tidak memaksakan gitu kan. Ada orang-orang yang belum Islam, tidak maksakan, ayo masuk Islam, kalau tidak dibunuh, enggak ya. Tapi Nabi benar-benar toleran. Kamu mau meluk agamamu silakan, tapi Nabi hanya mengingatkan, nih ini agama yang benar, ini konsekuensi kalau kamu masuk agama Islam.
Dan ini kalau konsekuensi kalau kamu tetap di agama yang kamu pilih. Itu saja. Ya, semuanya diserahkan kepada masing-masing setelah sudah diingatkan. Sekarang kita masuk ke surat Al-Maidah ayat 32 tentang menghindari diri dari tindak kekerasan. Mari bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Sadaqallahul azim. Yang maknanya adalah, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Dari makna tersebut kita bersama-sama memahami menurut tafsir Jalalain bahwa maksud ayat ini adalah karena perbuatan Qabil. Ya, dulu pada masa Nabi Adam kita ketahui bersama melalui sejarah terkait Qabil yang membunuh Habil ya. Jadi disitulah dosa pertama gitu ya, dan yang mungkin menjadi turun temurun dilakukan oleh anak cucu Adam sampai dengan saat ini terkait pembunuhan, padahal ya gara-garanya sangat sepele, nafsu duniawi, karena iri, karena sesuatu yang tidak didapatkan Qabil tapi didapatkan oleh Habil. Dan puncak-puncaknya adalah ketika Qabil tidak mendapatkan pasangan yang cantik seperti Habil gitu kan. Akhirnya nafsu, akhirnya emosi, akhirnya gelap mata dan digoda oleh iblis membunuh. Nah, maka dari situlah kenapa membunuh satu orang tanpa sebab dia merusak sesuatu yang ada di bumi, atau dia membunuh yang lainnya, sama halnya dia membunuh manusia yang lainnya. Ya sebagaimana yang terjadi sekarang, banyak pembunuhan terjadi, maka dosa itu akan ngalir juga kepada Qabil karena dialah awal mula pembunuhan itu di muka bumi ini. Sedangkan menurut Thohir Ibnu Asyur menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan, bukannya menilai pembunuhan terhadap seseorang manusia sama dengan membunuh terhadap semua manusia, tetapi ia bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya. Ya, jadi menurut Thohir Ibnu Asyur ini bukan maksudnya tadi yang saya sampaikan kisah Qabil tadi, tapi ini adalah lebih ke mencegah agar manusia itu tidak membunuh manusia yang lain. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam pandangan Al-Quran, semua manusia apapun ras, keturunan, dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaannya.
Ini sekaligus membantah pandangan-pandangan yang mengklaim keistimewaan satu ras atas ras yang lain. Nah, ini kadang di antara kita kalau masih ada yang seperti ini adalah pemicu terjadinya tidak adanya toleransi, kemudian terjadi merasa mengklaim dirinya paling hebat, paling benar. Barulah di situ mulai terjadi perpecahan, iri, dengki, kemudian terjadi kekerasan, dan akhirnya tidak menjadi rukun hidupnya. Hadis terkait dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda." Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa sholat, puasa, dan zakat, tetapi di samping itu juga pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si ini. Maka diberikan si ini dari kebaikannya dan si ini dari kebaikannya. Maka apabila telah habis kebaikannya sedangkan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang lainnya, diambillah dosa-dosanya orang-orang yang pernah dizolimi untuk dipikulkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke neraka." Hadis riwayat Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini ya sangat mengerikan sekali. Jadi digambarkan ada orang-orang yang ahli ibadah, dia puasa, zakat, tidak pernah terlewat, tapi sikapnya itu menyakiti orang lain, mencaci maki, bahkan membunuh, maka dia akan bangkrut gitu. Sebelum dia dilemparkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga, itu banyak orang-orang yang menagih dulu, dia pernah mencaci saya, dia pernah menyakiti hati saya, maka pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang telah dia caci selama di dunia gitu kan. Pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang telah dia sakiti di dunia. Maka ketika banyak orang yang tersakiti, kemudian pahalanya dia semakin berkurang karena dikasihkan kepada mereka sampai dengan habis pahalanya, tapi masih banyak orang yang menuntut dia, maka digantilah dosa-dosa orang yang telah dia sakiti diberikan kepada dirinya gitu. Maka dia pahalanya udah gak ada, malah dia dikasih dosa dari orang lain yang telah dia sakiti. Dosanya dia ambil, akhirnya hilanglah pahala, bertambahnya dosa-dosa yang harusnya tadi masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ini sungguh merugikan sekali. Kita masuk ke kesimpulan. Dengan demikian, teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui apa itu toleransi, dalilnya, kemudian maksudnya, juga rukun, hidup damai, menghindari tindak kekerasan. Nah, kalau kita mampu melakukan 3 hal tersebut, maka ini akan berujung kepada hidup yang damai, aman, nyaman gitu, saling menyayangi, saling mencintai karena Allah. Kita bagaimana menghargai perbedaan orang lain, kita tidak merasa diri kita paling benar gitu kan. Kemudian kita hidup rukun, tidak tidak mengusik ketenangan orang, kehidupan orang gitu. Kita fokus terhadap kekurangan-kekurangan diri kita untuk diperbaiki, dan kita menghindari tindak kekerasan apapun yang orang lain lakukan. Sekeras apapun, kita harus bisa belajar bersama-sama untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW yang tidak membalas kekerasan itu dengan kekerasan pula, ya. Sebagaimana dulu Nabi pernah dilempar wajahnya pakai kotoran, Nabi diludahi, Nabi dicaci maki, bahkan Nabi pernah dilempar batu sampai dengan berdarah, tapi Nabi tidak pernah membalas kejahatan itu dengan kejahatan pula. Padahal malaikat Jibril menawarkan malaikat penjaga gunung untuk melemparkan gunung kepada orang-orang yang telah menyakiti Nabi di kota Taif. Tapi Nabi tidak. Nabi mengangkat tangannya, kemudian Nabi, "Jangan. Ya, saya suatu hari nanti ingin melihat mereka bersyahadat." Itu kan. Kemudian orang yang meludahi Nabi tidak membalasnya. Pada saat dia sakit, Nabi lah orang yang pertama yang menjenguknya, sampai Nabi membawa makanan yang paling banyak, dan Nabi adalah orang yang pertama menjenguknya, sehingga orang tadi kagum dan masuk dalam Islam. Nabi menyuapi orang Yahudi yang buta,
dicaci maki, tapi Nabi terus memberikan makanannya sampai dengan lembut gitu, dengan cara yang lembut. Akhirnya padahal Nabi dicaci maki, dihina, difitnah, tapi Nabi tidak membalasnya. Nah, kalau misalkan Nabi saja kekasih Allah dengan ujian yang sangat berat itu mampu merendam amarahnya, mampu sabar dan membalasnya dengan kebaikan, dan Nabi dijamin masuk surga bisa melakukan itu, lantas bagaimana dengan kita yang penuh dosa, kemudian kita masih kepancing amarah? Maka belajarlah kita untuk tadi memahami toleransi dengan secara benar, hidup rukun, dan menghindari tindak kekerasan, agar kita bisa sedikit demi sedikit menjadi orang yang sabar, orang yang seperti bisa mencontoh sikap Nabi yang membalas sebuah keburukan, kekerasan dengan kebaikan, sehingga insya Allah kita bisa hidup damai. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, kritik, saran dari rekan-rekan sekalian, dari sahabat-sahabat, teman-teman yang sudah menonton. Sangat saya tunggu untuk membangun channel ini lebih baik lagi dan bisa lebih banyak lagi memberikan maslahat kepada teman-teman sekalian yang mendengarkan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.